Hai, selamat datang di Rakudini Thinking. Perjalanan kami ke Surabaya ini sebenarnya agak mengecewakan karena sebenarnya kita ingin masuk ke dalam hotel bersejarah ini dan kemudian meliputnya. Tapi ternyata hotel ini telah segera berganti menjadi galeri sehingga tertutup untuk umum. Tapi itu tidak mengurangi semangat untuk berbagi cerita dalam rangka kita menghadapi Hari Pahlawan 10 November. Oke. Sebenarnya kalau mau cerita tentang Hotel Majapahit atau yang dulunya disebut Hotel Yamato ini ada peristiwa besar terjadi di tanggal 19 September 45. Hotel ini berganti nama 3 kali ya. Dulu namanya Hotel Yamato, kemudian zaman Belanda menjadi Hotel Oranye. Nah, yang terakhir menjadi Hotel Majapahit, meskipun sekarang akhirnya akan berubah fungsinya gitu. Awalnya keramaian ini terjadi di 15 September 45 waktu tentara Inggris datang ke Indonesia dan bergabung dalam Allied Force Netherlands East Indies. Ini merupakan sebenarnya ciptaan sekutu Inggris dan Belanda yang awal tugasnya melucuti tentara Jepang di Indonesia, kemudian harus membebaskan para tawanan dan mengembalikan tentara Jepang ke negerinya. Hanya kedatangan tentara Inggris ini sayangnya diboncengi oleh Nika yang membawa misi mengembalikan Indonesia sebagai negeri jajahan Hindia Belanda. Saat itu Hotel Yamato direncanakan menjadi markas para tentara sekutu. Nah, di pagi hari tanggal 19 September itulah setelah ramai kabar hingga ke seluruh pelosok Surabaya, ribuan arek-arek Surabaya yang didominasi para pemuda mendatangi hotel tersebut. Karena pengibaran bendera merah putih biru yang dikibarkan oleh Belanda dianggap tidak menghormati harga diri bangsa Indonesia yang telah dinyatakan berdaulat gitu kan. Maka warga-warga yang tengah melewati jalan di depan Hotel Yamato itu emosi dan dengan melihat berkibarnya bendera Belanda di puncak menara Hotel Yamato saat itu. Bendera triwarna merah putih biru itu ternyata dikerek pihak Belanda atas perintah Plukman. Nah, pada 18 September 45 malam sebenarnya dia tuh memerintahkan rekan-rekannya mengibarkan bendera Belanda untuk merayakan ulang tahun Ratu Wilhelmina yang jatuh tanggal 31 Agustus. Tindakan provokatif itu jelaslah memicu kemarahan warga Surabaya yang kemudian berupaya merobek bendera triwarna tersebut. Nah, dalam upaya itulah mereka bentrok dengan saudara Jepang yang berjaga mempertahankan status quo. Saat itu yang sangat berperan bernama Residen Sudirman. Dia bersama Sidik dan Haryono datang beberapa saat kemudian untuk memprotes apa yang dilakukan oleh Plukman yang berada di dalam hotel. Namun sayangnya kemudian beliau ditodong oleh pistol. Jelas saja Sidik menyerang Plukman kembali gitu kan. Nah, sementara di sisi lain Haryono mengungsikan Residen keluar ke hotel. Nah, kericuhan pun memuncak. Sidik yang berhasil membunuh Plukman dengan dua orang Belanda lain pun ikut tumbang dan sekarat ya karena kemudian terkena kelewang anak buahnya Plukman. Di lain sisi di luar hotel Haryono memanjat tembok hotel terus hingga ke atas menara. Demikian juga pemuda Kusno yang mendaki tangga tempat yang sama. Keduanya berbarengan sampai di puncak menara di mana kemudian Kusno mengambil alih perobekan bendera dan warna biru bendera itu dibuang dan menyisakan warna merah putih. Kemudian bendera tersebut dikibarkan. Tapi sayangnya saat hendak turun Haryono terserempet peluru di area kepalanya. Dia kemudian tumbang meskipun pada akhirnya selamat. Maka ini yang terjadi kemudian ya saat rakyat kemudian membawa mereka ini ke rumah sakit Simpang namanya. Sidik yang kemudian sedang menghadapi sakratul maut menghadapi akibat kejadian tadi itu berpesan pada Haryono. Cahar, beritahukan pada arek-arek Surabaya, perjuangan ini jangan sampai berhenti. Merdeka. Gerakan pengibaran bendera tersebut juga makin meluas ke segenap pelosok kota Surabaya dan peristiwa penyobekan bendera ini kemudian menjadi awal mula dari konflik senjata yang puncaknya terjadi pada 10 November 1945. Saya sengaja meliput cerita ini karena jangan sampai kita melupakan apa yang telah dilakukan para pahlawan, utamanya dalam mempertahankan kehormatan dan marwah merah putih kita. Selamat Hari Pahlawan. Bye.